Shalom, kita akan mempelajari satu nubuatan yang terdapat di dalam kitab Daniel yang menyatakan ada perubahan waktu dan hukum. Nah, kalau kita pelajari ternyata ada satu simbol yang dikatakan binatang. Nah, binatang inilah yang merubah hari Sabat. Kita akan lihat dan kita akan pelajari ini. Nubuatan dalam kitab Daniel, ya, saya buat diagram sederhana ini, yaitu di dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8 dan juga di Daniel 7 ayat 24. Di Daniel 7 ayat 7 dan 8 dikatakan di situ ada 10 tanduk. Sedangkan penjelasannya di ayat 24 itu adalah 10 raja. Kemudian di Daniel 7 ayat 7 dan 8 itu ada tanduk kecil. Penjelasan di ayat 24-nya adalah seorang raja. Si tanduk kecil tersebut atau seorang raja itu di Daniel 7 ayat 25 tadi menjelaskan bahwa ia mengubah waktu dan hukum. Mari kita lihat dua hal tersebut, yaitu waktu dan hukum. Kita melihat yang pertama yaitu masalah waktu. Sejak penciptaan, pergantian hari itu terjadi pada petang hari, bukan di tengah malam yang diikuti oleh seluruh dunia sekarang. Ketika Allah selesai menciptakan pada hari pertama, dilanjutkan ke hari kedua, hari ketiga, keempat, dan seterusnya, Allah berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi pergantian hari tersebut selalu dimulai pada petang. Hari selalu dimulai pada petang hari atau sore hari, bukan pada tengah malam jam 24.00. Pemahaman ini bukan tradisi atau kepercayaan orang Israel, tetapi dari Allah sendiri. Ya, pemahaman yang tadi mengatakan bahwa hari selalu dimulai dari petang. Itu bukan pemahaman dari atau tradisi dari orang Israel, tetapi ini tertulis jelas di dalam Alkitab. Memang dalam banyak hal dunia selalu berbeda dengan Alkitab. Kita lihat hal yang kedua, yaitu hukum. Ya, hukum Allah yaitu 10 hukum telah dirubah, yaitu pada hukum yang keempat. Dunia kekristenan hanya mengakui 9 perintah saja. Sedangkan hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sudah digantikan, yaitu menguduskan hari Minggu. Dalih yang digunakan adalah yang pertama, hari Sabat sudah dipakukan di kayu salib. Yang kedua, hari Sabat adalah perjanjian lama. Dalih yang ketiga adalah hari Sabat hanya untuk orang Israel. Itulah dalih yang dipakai. Tetapi saudara tahu, dalih tersebut sangat menyesatkan. Karena Tuhan Yesus dan para rasul setia pada hari Sabat. Mereka menguduskan hari Sabat. Alkitab juga dengan jelas menyatakan bahwa hari Sabat itu ada dua, yaitu hari Sabat tahunan dan Sabat mingguan. Yang tidak berlaku lagi adalah Sabat tahunan, sedangkan Sabat mingguan yang ada di 10 hukum tetap berlaku. Ya, jadi marilah kita menjalankan 10 hukum, bukan 9 hukum. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di dalam Matius 23 ayat 23. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 juga mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Marilah kita menjalankan 10 hukum, bukan 9 hukum. Demikianlah perubahan waktu dan hukum yang dilakukan oleh si tanduk kecil tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.